ada jadwal mediasi ya Bang? Dan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ya, biasanya baik dalam arti kata selain kita tidak menginginkan ya buat saya. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi agendanya itu adalah mediasi. Di mana di mediasi itu diharapkan, katakanlah dari yang dimajukan oleh pemohon itu kiranya klien kami Ibu Aska Owi ini berkenan untuk adanya pernikahan yang dalam tanda petik siri itu, nikah siri tersebut menjadi nikah resmi. Itu yang sepengetahuan kami tadi dalam mediasi itu seperti itu. Nah, menanggapi atau menyikapi dari pihak pemohon itu yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, prinsipal pemohon tidak bisa hadir, gitu. Kebetulan prinsipal termohon dalam hal ini klien kami Ibu Aska hadir, langsung menyampaikan, mungkin bisa langsung disampaikan tadi menyikapi atau adanya permintaan mediasi untuk melakukan dari nikah siri menjadi isbat nikah. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Nggak mau ada pernikahan secara resmi lagi. Tunggu sampai yang terakhir 11 November itu aja. Artinya gini, Ibu Aska sebagai prinsipal termohon itu tanpa mengurangi dari agenda yang ada gitu, untuk mediasi, namun dikarenakan peristiwa sebelumnya yang seperti kita ketahui bersama gitu, di mana dalam hal ini pun klien kami yang diketuai oleh Pak Fran Kalajaga telah melaporkan ya prinsipal pemohon tentang penganiayaan, dan juga ditanyakan tentang beberapa hal kita laporkan ke kepolisian. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi artinya Mbak Aska sendiri menolak adanya isbat itu sendiri. Jadi dari siri menjadi pernikahan yang diakui orang negara. Agak gede Mbak suaranya Mbak. Udah nggak perlu. Saya menolak keras. Emang nggak takut Mbak? Itu kan nanti kan mungkin kedepannya kan lebih berpengaruh ke anak ya. Kayak nanti besok kalau besar anaknya juga kan butuh wali dari ayah sendiri ya. Statusnya gitu. Apakah Mbak tidak memikirkan hal itu? Ya memang udah rusak dari awal. Udah pukulan kayak gitu udah rusak. Kenapa dia pukul itu nggak ngerasain kayak dikirim psikolog ke sana? Sebagai anak bakalan terpukul lagi, bunyi pukul. Tapi tadi dia sempat dari kuasa hukumnya bilang pengen banget Rujuk. nggak mau cerai, mau rujuk, udah mau baik-baik. Gimana tuh Mbak? Dulu tuh atau karena demi anak atau gimana tuh Mbak? Itu kan sah-sah aja ya. Yang namanya prinsipal pemohon memajukan hal itu kan gitu. Di dalam mediasi kan itu salah satu yang dianggap atau sesuatu hal yang lazim atau sah-sah saja kan. Tapi tentunya juga teman-teman harus bisa memahami dan mengerti gitu apa yang menjadi alasan klien kami Bu Aska katakanlah tidak sepakat atau tidak sependapat. Gini loh, sepakat untuk tidak sepakat itu juga akan sebuah titik temu kan. Jadi artinya gitu, sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi bukan dari klien kami aja. Mungkin sedikit saya tambahkan, kan memang dari sekian waktu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Aska ini kan kita sering berkomunikasi. Artinya tentunya saya tim kuasa hukum menjadikan satu pertanyaan kepada pihaknya Alif, ya, kenapa baru saat ini yang kalau katanya dia pengen rujuk, yang katanya dia sayang,
yang katanya dia bertanggung jawab sama anaknya. Kenapa baru saat ini setelah beberapa laporan polisi yang kami layangkan? Ada apa ini? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu sebelum ada laporan polisi dia menginginkan hal ini untuk yang katanya kebaikan? Gitu loh. Kenapa baru sekarang? Ini ada istilahnya ada keganjilan kalau buat kami. Kenapa baru sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu saja sebelum ada laporan polisi? Dan kenapa mesti alasannya karena anak. Pertanyaannya nih sekarang kita tanya di meja ini. Aska berapa kali istilahnya Alif memberikan nafkah kepada si kecil, si anak? Ada berapa kali? 2 kali. 2 kali ya? Dan berapa? Sekali 500, kedua kalinya 500 lagi. Itu untuk pampers. Setelah itu nggak ada lagi. Itu kapan? Dalam berapa tahun ya? Itu kapan diberikan itu? Untuk beli pampers. Yang itu Kapan? kapan? Orang waktunya. Tanggal November lah. Itu 500 ribu. 2019. Udah lama. Seperti yang didengar ya. Lalu? November 2012. Pertanyaannya kemarin kalau nggak salah Alisa ulang tahun ya? Apa ada hadiah dari ayahnya atau ayahnya datang untuk bertemu mengucapkan selamat ulang tahun? Nggak ada sama sekali. Kak, berarti selama ini nggak ada usaha dari Kak Alif untuk mendekati kakak atau anak kakak ini? Terakhir itu yang November itu sih, buat November 2019 itu juga awal datang itu tarik-tarikan anak usia 6 bulan loh pada usaha itu. Udah itu nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah komunikasi. Artinya Mbak Aska kalau bertanya pernah ada rubah nggak nomor handphone? Nggak pernah rubah nomor handphone. Tadi diinformasikan kepada media bahwa saudara Alif pernah berkunjung ke Cibubur. Tanggal Yang tadi peristiwa sampai itu anak kan disampaikan oleh Mbak Aska. Kapan itu? tanggal 21 November. Sampai dengan saat ini kediaman pindah atau tidak? Enggak, tetap masih. Artinya yang bersangkutan tahu dong tetap di situ tempatnya kan? Kami, tapi intinya dari Pak Alif, dia sebelum bercerai dia masih mengajak Ibu Aska untuk menikah kembali, untuk membangun bersama. Karena Pak Alif adalah artis, laki yang paling setia, dia tidak pernah ada wanita lain, dan cintanya kepada Aska dan anaknya terutama itu ada tujuan mulia. Dia ingin kembali membentuk suatu keluarga. Hasil dari sekarang mandap alias tidak ada jalan keluar. Tapi dari mediasinya tidak ketemu ya Pak? Tidak ketemu. Iya. Nah, berarti Alif bertahan karena alasan masih Iya. bersatu lagi atau Ingin bersatu lagi atau tidak bersatu lagi, tujuannya adalah anak. Anak harus dilindungi secara keluarga, secara legal, dan secara agama. Itu yang dikhawatirkan Alif. Contoh sekarang adalah ketika Pak Alif sakit, bagaimana nanti? Jadi anak itu walaupun belum bisa berbicara, dia mempunyai hak untuk mengetahui siapa anaknya, ayahnya, ibunya, dan tidak bisa dipisahkan. tapi tertundanya gara-gara dari pihak Ya. perempuannya Tetap menolak hasil mediasi tersebut. Kami walaupun isbat cerai, tapi tetap mengajak menikah di dalam mediasi ini. Kalau Alif sendiri dengan menghadir ini sakitnya kenapa bisa dijelasin? Ya, sakitnya ini beliau ada bukan komplikasi ya, saya bukan istilah medis. Ada paru-parunya, fleknya yang karena dia vape, dia terendam paru-parunya, jadi COVID-nya benang-benang di dalam rokok elektronik. Yang kedua, sekarang parahnya mungkin lebih ke hati. Ada istilah-istilah hatinya beliau yang lebih sakit. Jadi dia ternyata udah 2 kali positif, negatif, keluar ternyata positif lagi. Ini yang makanya ditakutkan prokesnya dia belum boleh keluar. Baru kami dapat suratnya dia tidak boleh keluar kemarin dari dokter, dari rumah sakit inisial S dan sebelumnya di rumah sakit Tebet. Berarti sekarang kasusnya Alifnya dirawat di rumah sakit? Di rumah sakit, apakah dia harus di rumah sakit atau di rumah? Yang pasti dia masih melakukan isolasi diri
Berarti waktu tadi mediasi sempat ada perbincangan kah antara Aska dengan Alif ya video call? Ya, untuk video call kami mau, cuman Pak Alif masih bicaranya masih berapa menit lupa, tapi kami tetap ingin hadir karena harus diwajibkan hadir. Tapi dari pihak Aska katanya trauma terhadap Pak Alif. Berarti tadi mediasinya melalui video call. Iya, mediasinya tidak, karena pihak Aska tidak mau melihat mukanya gitu. Makanya beliau menyatakan, loh kan tidak ada ancaman fisik, tidak ada apa yang seperti diberitakan, kenapa takut gitu. Cuman katanya trauma. Nah, trauma pun kami juga sebenarnya mau lihat dia punya nggak sih surat dari psikiater atau psikolog yang menyatakan dia trauma. Kami juga mau tahu kan dia traumanya benar atau tidak. Kalau dari yang perempuan sendiri berarti dia menolak adanya isbat itu sendiri atau seperti apa sih Bang? Dia maunya kita tadi cerai saja. Alif masih mau ada buka hati untuk nikah, tapi dia cerai. Alif alasan salah satunya adalah mediasi. Kita sudah melakukan KPAI ke rumahnya, ke orang tuanya, melalui media juga sudah mengajak, tapi tidak ada, ya sudahlah cerai. Dia takut ada apa-apa dia, anaknya nanti tidak bisa dijaga secara negara, tidak diakuin. Dan secara psikologis seorang anak itu harus dong kedepannya bagaimana, tidak mengetahui, tidak mempunyai bapak. Itu alasan utama dari Alif. Dan ini kan tidak ada titik temu ya, lalu kelanjutannya seperti apa ini? Alif akan tetap sidang itu akan memproses sidang isbatnya. Berarti tetap Isbat, lanjut. ya, isbat Sidang isbatnya tetap berjalan ya Bang? tetap berjalan. Kapan Bang? Kapan lagi? 7 hari kemudian. Mudah-mudahan Pak Alif doain deh, doanya Alif cepat sembuh gitu. Jadi dia bisa bicara di media. Oke. Ada pesan lagi dari Alif Bang? Ya, Dari pada saat lagi. kalau saya katakan sama Bu Aska sekali lagi, awal mulanya ini karena cemburu Pak Alif ceweknya banyak. Saya bisa katakan Pak Alif adalah artis paling setia, cowok paling setia yang pernah saya kenal. Sampai sekarang dia belum pacaran, dan cinta dia, nafasnya dia buat Aska sama buat Alisa. Sekarang dia lebih Alisa, yang sering dipanggilkan oleh beliau adalah Alisa. Tapi alasannya menggugatnya karena cemburuan ya? Dari Askanya merasa cemburu Alif banyak ceweknya, dia selalu selingkuh, dianggap playboy gitu. Padahal nafasnya Pak Alif aja disiplin itu kesetiaan. Nafasnya dia adalah kesetiaan cuma satu orang. Jadi saya kenal beliau, kalau sudah pacaran itu cuman satu wanita tuh sampai 5-7 tahun, dia nggak ada yang lain. Itu bukan masalah kekerasan atau hal yang lain ya Bang, hanya karena cemburu. Karena cemburu, saya ada bukti-buktinya, bukti rekaman secara perdata. Saya sebagai saksinya, saya mempunyai 3 orang saksi yang menyatakan bukan karena kekerasan. Sekali lagi, bukan karena kekerasan, tapi karena cemburu, merasa Alif mempunyai wanita yang banyak, yang sebetulnya itu tidak ada. Oke. Apa sih Kak? Iya, aku kaget banget ya. Belum lama ini menikah kan, jadi aku ikut seneng banget ketika temen aku udah dikasih momongan gitu ya. Aku ikut seneng gitu, terus tahu-tahu ada permasalahan ini, jadi aku ikut simpati lah gitu atas masalah ini. Dimana ya seharusnya aku ngelihatnya dia udah bahagia banget ya, tapi nggak taunya udah berpisah gitu ya. Sebelum dia menikah dulu sahabat saya, dia main bareng lah kemana-mana. Memang dia bukan satu kuliah, tapi kita bidangnya kan sama, mainnya bareng kemana-mana. Nah, tapi Mbak Lisa sendiri sebagai kuasa hukum melihat permasalahan mengenai hak anak ini gimana nih, melihat dari pandangan hukumnya? Kalau dilihat dari pandangan hukum, anak di bawah usia 12 tahun itu udah pasti ikut ibunya. Itu udah hak mutlak sesuai undang-undang. Kalau bercerai, kita kan ngelihat, kalau saya ngelihat teman saya, pasti kalau pertimbangannya seperti itu, pasti dia mikir adalah ke depannya. Dalam ngurus anak juga harus figur bapak yang baik
gitu. Kalau memang ada kekerasan seperti itu, ya wajar sekali kalau dia ambil sikap untuk tidak bisa meneruskan. Harapan saya buat teman saya, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Mudah-mudahan ya seadil-adilnya nanti dapat putusan untuk supaya anak ini bisa bahagia. Mudah-mudahan kalau memang masih bisa dipersatukan sih, harapan saya sebagai teman mengharapkan untuk bersatu kembali ya, karena saya lihat cocok sekali mereka ini. Ya nggak nyangka aja lah kalau udah sampai ujung akhirnya seperti ini, mau bercerai gitu. Jadi tadi kali kayak sempat saya terlihat sebelum mediasi itu sempat pegangan itu ngobrolin apa sih tadi sempat udah lama nggak ketemu? Gimana? Lama banget nggak ketemu, jadi ya dia sibuk dengan dunianya, saya sibuk dengan dunia saya. Lama nggak ketemu, jadi sempat kangen banget gitu ya. Alhamdulillah dipertemukan di dalam pengadilan tadi. Ngobrol sedikit aja sih kayaknya. Iya, aku hello banget tadi, berdua gitu kangen karena lama nggak ketemu. Jadi ya aku sempat WA kasih support gitu, tapi ya belum direspon, mungkin lagi banyak masalah ya. Tapi biasanya kalau ketemu itu ngapain aja ngobrol? Apa? Main bareng, Oh gitu. ke Bandung, ke puncak, kemana-mana. Tapi kesehariannya dia Nongkrong sendiri di sofa. Dia kah atau gimana sih? Enggak, dia orangnya apa adanya. Orangnya apa adanya. Ya dia seperti itu memang. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Aku nggak suka sama kamu gini. Ya itu apa adanya dia. Dia tuh orangnya nggak bisa jadi orang lain, tapi dia jadi dirinya sendiri. Terus kepribadian pendiam keras atau Keras ya. Dia tuh hatinya keras, tapi kerasnya itu kalau kita bisa ambil hatinya, dia sebenarnya baik. Gitu. Kerasnya itu dalam suatu hal yang dia tidak suka aja. Tapi sebenarnya dia sendiri orangnya terbuka nggak, artinya dalam hubungan atau individunya dia pribadinya sering cerita-cerita gitu nggak sih? Enggak sih. Jarang sekali semenjak dia menikah, aku jarang sekali ketemu, jarang komunikasi. Dia sibuk dengan dunianya, saya sibuk dengan dunia. Oke, mungkin sekali terakhir sempat kenal maksudnya dengan suaminya ini, mungkin pernah. Saya tuh diundang waktu dia mau kawin. Cuman hari kerja jatuhnya. Waktu itu di Bali, dia pernikahannya kan. Aku bilang, Beb, kalau nikahnya di hari kerja, ya ampun, aku nggak bisa datang. Aku kan kerja, aku bilang gitu. Tapi kalau di weekend mungkin aku bisa hadir lah. Karena aku tuh, dia tuh teman yang baik banget dan teman dekat banget sama aku. Jadi spesial lah gitu. Aku aja sedih kalau nggak datang nikahan dulu. Nggak taunya sekarang sampai di pengadilan. Gitu. Ya harapan saya jangan cerai lah. Kasihan anaknya masih kecil. Dia butuh figur ayah, butuh figur ibu yang baik, sama-sama membesarkan anak. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama.